Halo anak-anak semua, good morning. How are you today? Miss berharap anak-anak selalu dalam keadaan baik, sehat, dan juga harus tetap semangat ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang gejala-gejala alam. Nah, apa aja sih yang kita akan pelajari? Yang pertama kita akan belajar tentang gempa bumi. Kemudian ada tanah longsor, ada banjir, ada gunung meletus. Dan yang terakhir kita akan belajar bersama-sama tentang proses terjadinya pelangi. Siapa yang sudah pernah lihat pelangi ya? Nah, materinya hari ini sangat seru bukan? Nah, yuk kita cek satu persatu penjelasannya. Halo, nama saya Rino. Saya salah satu dari anggota Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Saya akan menjelaskan simulasi gempa bumi. Adik-adik, yuk perhatikan simulasi berikut ini. Wah, ada apa ini? Ya, ada apa ini? Kok goyang? Jangan panik, itu dinamakan dengan gempa bumi. Yuk kita bahas tentang gempa bumi. Bumi yang kita pijak ini terdiri dari beberapa patahan yang sangat banyak. Patahan-patahan tersebut bergerak secara bersamaan, sehingga patahan-patahan tidak semua dapat kita rasakan. Gerakan yang disebabkan oleh patahan tersebut dapat berupa gesekan atau tabrakan. Tidak semua gesekan yang ditimbulkan dapat kita rasakan karena kekuatannya yang lemah. Dan apabila kekuatannya kuat, maka kita merasakan guncangan yang disebabkan gempa bumi. Jika terjadi gempa bumi, berlindunglah di bawah meja. Kemudian, berlarilah menuju keluar dengan menggunakan tangga darurat. Saat berlari, gunakan buku sebagai pelindung kepala. Jangan berdiri dekat jendela, karena suatu saat kaca jendela dapat pecah. Jangan berdiri dekat-dekat dengan lemari, karena kaca lemari dapat pecah dan terbalik. Setelah keluar dari ruangan, berlarilah menuju lapangan terbuka. Dari lampu taman serta pohon-pohon, karena dapat tumbang sewaktu-waktu. Setelah berada di lapangan terbuka, kamu pun akan merasa aman dan terhindar dari gempa bumi. Setelah melihat simulasi gempa bumi tadi, semoga menambah pengetahuan adik-adik dan selalu siap siaga jika sewaktu-waktu terjadi gempa bumi. Tolong! Sahabat tangguh, semua pastinya sering mendengar bencana tanah longsor ya. Jika terjadi tanah longsor, dampaknya berbahaya loh. Tanah longsor bukan saja bisa menimbun dan meruntuhkan permukiman, tapi jika kita terkena tanah longsor, bisa berakibat fatal. Selain bisa luka berat, kita bisa kehilangan nyawa juga loh. Nah, makanya supaya kita terhindar dari bencana tanah longsor, mending sejak dini kita waspada ya. Salah satu caranya yaitu dengan mengenali seperti apa sih gejala tanah longsor. Berikut ini rangkumannya. Secara umum, tanah longsor
merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di kawasan Indonesia. Bencana ini biasanya sering terjadi di daerah pegunungan, bukit, lereng yang curam, maupun tebing. Tapi tak jarang juga tanah longsor terjadi di lahan pertanian dan perkebunan yang posisinya terletak di tanah miring. Sahabat tangguh, apa sih pemicu terjadinya longsor? Berikut beberapa kondisi wilayah dan peristiwa yang rentan terjadi tanah longsor. Pertama, tingginya curah hujan. Kedua, erosi tanah. Ketiga, lereng tebing yang terjal. Keempat, terjadinya getaran atau bisa kita kenal gempa, baik skala kecil maupun besar. Kelima, hutan gundul. Keenam, ada lahan pertanian di lereng. Nah, sekarang yuk kita kenali tanda-tanda akan terjadinya tanah longsor. Sehabis hujan, tampak ada retakan pada lereng, kerikil berjatuhan, tebing terlihat kurang kokoh atau rapuh. Genangan air saat musim hujan akan lenyap tiba-tiba saat akan terjadi longsor. Tiba-tiba timbul mata air baru. Pintu maupun jendela sukar terbuka. Pepohonan tampak miring, lingkungan sekitar rumah mendadak ambles. Sahabat tangguh, hal apa saja sih yang harus kita lakukan agar terhindar dari dampak bahaya tanah longsor? Simak tipsnya ya sahabat. Hindari membangun rumah di bawah atau dekat tebing. Buatlah sengkedan atau terasiring di lereng terjal kalau membangun pemukiman di daerah tersebut. Hindari untuk membuat kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan pemukiman warga. Bila terlihat ada retakan, segera tutup dengan tanah yang dipadatkan agar air hujan tidak bisa menerobos celah-celah tanah. Penebangan pohon di sekitar lereng sebaiknya tidak dilakukan. Pemukiman yang didirikan di tepian sungai rentan terkena erosi. Membuat saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Menanam jenis tanaman keras dan ringan yang memiliki akar dalam lalu ditanam di wilayah curam. Sahabat tangguh, berikut tips yang berguna saat menghadapi bencana tanah longsor. Apabila hujan turun dengan lebat dan mulai terdengar suara gemuruh yang tidak biasa, maka bergegaslah keluar dari rumah dan menjauh dari lokasi yang paling dasar. Segera hubungi pihak BPBD atau pihak terkait terdekat sebelum kondisi longsor semakin parah. Amankan harta benda yang mudah diamankan. Dan jangan memaksakan mengamankan peralatan yang berat dan besar, karena akan menyulitkan evakuasi. Evakuasi dan relokasi korban ke tempat aman. Jangan panik dan tetap siaga. Apapun bencana yang Anda hadapi, kewaspadaan dan kesiapsiagaan akan banyak menolong Anda dan kerabat terdekat. Nah, sahabat tangguh, kira-kira seperti itu ya beberapa gejala, penyebab dan bagaimana mengantisipasi bahaya bencana tanah longsor. Semoga bermanfaat ya sahabat. Tolong! Sahabat tangguh, kenapa ya di negara kita sering terjadi banjir? Yuk kita cari tahu. Tahukah sahabat, Indonesia memiliki lebih dari 5.500 sungai induk dan 600 diantaranya berpotensi menimbulkan banjir. Banjir pada dasarnya disebabkan oleh 3 hal. Pertama, kegiatan manusia yang berdampak pada perubahan alam. Kedua, peristiwa alam seperti curah hujan sangat tinggi, kenaikan permukaan air laut, dan lain sebagainya. Ketiga, degradasi lingkungan seperti hilangnya tumbuhan penutup tanah, pendangkalan sungai, penyempitan alur sungai, dan sebagainya. Dampak banjir sendiri cukup mengerikan sahabat tangguh. Merusak gedung-gedung, jalan raya, maupun tempat tinggal. Selain itu, banjir juga dapat menimbulkan erosi, bahkan tanah longsor, serta pencemaran lingkungan. Tak hanya itu, kotoran dan binatang yang terbawa air banjir dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare, infeksi saluran pernapasan, hingga penyakit kulit. Hal yang harus kita lakukan ketika terjebak banjir adalah jangan takut dan panik. Matikan aliran listrik di rumah atau segera hubungi petugas untuk mematikan aliran listrik di wilayah yang sedang terkena bencana. Sementara itu, jangan menyentuh kabel listrik dan jauhi sumber listrik. Mengungsi ke daerah aman atau daerah yang lebih tinggi atau posko banjir sedini mungkin saat genangan air masih memungkinkan untuk dilewati.
Jika air terus meninggi, hubungi instansi yang terkait dengan penanggulangan bencana. Sahabat tangguh, kita harus kenali juga bahaya saat banjir. Arus air di saat banjir yang sangat kuat dan bisa menghanyutkan. Hindari benda-benda yang terbawa arus seperti potongan pohon, kayu, benda-benda lainnya agar tidak terbentur. Waspadalah dengan bahaya listrik yang diakibatkan terkelupasnya kabel atau putusnya kabel dan juga akibat rubuhnya tiang listrik. Nah sahabat tangguh, saat banjir telah surut, jangan langsung gembira. Masih banyak yang harus dilakukan agar bisa kembali ke rumah dengan aman. Di antaranya membersihkan rumah. Gunakan air dan disinfektan untuk menghindari kuman. Keringkan dengan sempurna peralatan listrik seperti saklar, stop kontak, dan kabel-kabel yang sempat terendam banjir sebelum digunakan kembali. Bersihkan tempat penyimpanan air, bersihkan dapur dan peralatannya dengan baik dan hati-hati. Gunakanlah sepatu boots dan sarung tangan di saat membersihkannya. Setelah membersihkan rumah dan sekitarnya, hindari bermain-main di area yang sedang dibersihkan. Jangan lupa menjaga keseimbangan lingkungan dengan menanam pohon. Nah, sahabat tangguh, itulah seputar informasi tentang banjir. Semoga bermanfaat ya teman. Sampai jumpa. Letusan gunung berapi. Tahukah Anda, letusan gunung berapi terjadi akibat endapan magma di perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Saat meletus, gunung berapi akan memuntahkan berbagai material hingga radius puluhan kilometer. Material yang keluar saat proses erupsi gunung berapi antara lain gas vulkanik, lava, lahar, abu, dan awan panas. Material gunung tersebut berdampak buruk bagi penduduk di sekitar lokasi letusan. Dapat menghentikan aktivitas penduduk sehingga melumpuhkan kegiatan ekonomi. Pemukiman penduduk terancam rusak oleh material berbahaya. Saat terjadi letusan gunung api, ikuti perintah pengungsian yang diperintahkan oleh yang berwenang melalui jalur evakuasi menuju tempat yang telah ditentukan sebelumnya. Lahar dan awan panas berpotensi untuk menimbulkan luka bakar. Demikian pula dengan debu vulkanik dapat mencemari lingkungan, serta memicu terjadinya infeksi saluran pernafasan seperti batuk, pilek, dan radang tenggorokan. Pada jangka panjang, infeksi saluran pernapasan bisa menyebabkan bronkitis dan pneumonia. Untuk menjaga kesehatan, gunakanlah kacamata, masker, pakaian panjang dan tertutup, tetaplah tinggal di daerah yang dinyatakan aman. Cucilah tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Tutup wadah air yang terbuka agar terhindar dari debu. Dan segeralah ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat apabila terdapat cedera dan keluhan masalah kesehatan yang serius. Dengan mengikuti prosedur yang dibuat oleh petugas penyelamat serta mengikuti anjuran petugas kesehatan, maka kita akan terhindar dari dampak buruk letusan gunung berapi. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu, cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru,
nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat, pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye! Nah, anak-anak, itu dia tadi tentang penjelasan gejala-gejala alam ya. Sudah dibahas satu persatu. Tadi anak-anak sudah belajar tentang gempa bumi, tanah longsor, banjir, gunung meletus, dan juga yang terakhir ada pelangi ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita hari ini ya. Nanti kita akan bertemu di video-video pembelajaran selanjutnya ya. Selamat pagi, tetap semangat.